Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Misteri Sunyi Mencekam, khususnya untuk Anda pecinta cerita-cerita misteri. Semoga Anda masih selalu betah bersama kami, channel yang setiap hari selalu menyuguhkan cerita-cerita misteri menarik untuk Anda. Seperti kisah berikut ini yang sudah kami siapkan, berjudul Dua Sosok Gaib Penunggu Lubang Buaya. Saat ini melakukan investigasi ke tempat-tempat angker lagi booming banget. Namun Mbah sudah pernah lebih dulu melakukannya, tepatnya tahun 2012. Waktu itu Mbah ke Lubang Buaya di daerah Jakarta Timur. Ini merupakan situs sejarah penuh tragedi yang kemudian berubah jadi museum nan angker. Awalnya sih pingin kesana malam-malam, tapi lantaran bentrok sama peraturan, akhirnya mau tidak mau dilakukan siang hari. Meskipun begitu, bukan berarti tidak ada hal ganjil yang terjadi. Mbah tiba di Museum Pancasila Sakti yang berada di kawasan Lubang Buaya saat matahari sedang naik-naiknya, sekitar jam 1 siang. Gedung ini terbagi jadi dua, gedung baru dan gedung lama. Suasana di dalamnya sepi, hanya ada beberapa orang penjaga parkir. Setelah bayar tiket masuk, Mbah memutuskan untuk menjelajah bagian luar. Buat yang belum pernah ke sana, lokasi museum ini terbagi jadi 3 bagian. Pertama, bagian luar yang berisi prasasti dan diorama tragedi penculikan 7 jenderal pada tahun 1965. Ada juga kendaraan milik jenderal dan truk pengangkut para korban. Lalu sekumpulan instalasi potongan sejarah dari awal pemberontakan PKI sampai kejadian penculikan. Dari pintu masuk, Mbah belok kiri ke arah bagian lapangan dan lubang buaya yang konon jadi tempat pembuangan mayat para jenderal. Ternyata saat itu Mbah tidak sendiri. Ada beberapa rombongan anak sekolah, tapi karena tempatnya besar, jadi tetap terlihat lengang. Pada bagian lapangan ini, konon kalau malam terlihat penampakan tentara tanpa kepala, baris berbaris seakan mau perang. Rasa penasaran Mbah menguat ke arah diorama yang menceritakan bagaimana suasana interogasi para jenderal sebelum dieksekusi. Ada yang tidak beres dengan diorama ini. Siang hari saja sudah terlihat menyeramkan. Kadang entah mengapa Mbah merasa mata mereka bergerak mengintip. Konon, pada malam hari patung-patung pada diorama ini bergerak. Dan audio yang diambil dari film pemberontakan PKI sering terdengar. Hal ini masuk akal ketika kita melihat langsung ke lokasi yang begitu tenang dan rindang oleh pohon-pohon besar, namun membuat kita merasa memasuki dunia lain. Meski tidak bisa melihat makhluk halus, Mbah cukup sensitif dengan kehadiran mereka. Dan selama berada di sana, Mbah merasakan keberadaan mereka begitu kuat. Maklum, tempat dengan aura paling tinggi ada di lokasi tragedi naas itu terjadi. Ya, di sanalah semuanya terjadi. Para jenderal diikat lalu disiksa sambil diinterogasi. Kemudian mereka dibunuh dengan cara ditusuk bayonet atau dipukul pakai mortir hingga cedera berat dan mati kehabisan darah. Saat melihat langsung lubang buaya, Mbah sempat mencium bau anyir darah. Tidak terlalu lama tapi kuat untuk mengeluarkan firasat. Ada sesuatu yang diam-diam mengikuti. Mbah berusaha untuk tenang, seperti segerombolan muda-mudi yang berada dekat Mbah. Tapi ternyata kejadian selanjutnya semakin ganjil. Dari lokasi lubang buaya, Mbah melanjutkan ke sebuah rumah yang diduga milik salah satu pemberontak. Rumahnya kecil, terdiri dari ruang tamu, 1 kamar tidur kalau tidak salah, dan dapur umum yang terpisah dari rumah utama. Mbah masuk ke sana diikuti 2 orang, seorang pria dan wanita. Mereka mengunti di belakang. Ketika Mbah melihat-lihat ke dalam kamar dan dapur, di bagian dapur dekat pintu keluar dan tungku tua, ada sebuah ruangan kecil dan agak gelap. Di sana terdapat tumpukan genteng tanah liat, yang konon genteng asli rumah tersebut. Mbah melihat ke belakang, 2 orang itu tersenyum. "Rumahnya kecil ya," kata si pria. Mbah balas senyum. Mbah pun jongkok untuk melihat tumpukan genteng lebih dekat. 2 orang itu berjalan mendahului Mbah dan melihat-lihat balai bambu yang ada di sebelah kanan ruangan. Beberapa detik kemudian, Mbah bangun dan menoleh. Keduanya menghilang.
Sekian detik kemudian, Mbah sadar kalau Mbah sendirian berada di sana. Ketika itu juga, tengkuk terasa ditempel es hingga membuat seluruh tubuh bergidik. Padahal ruangannya tertutup, tidak ada pintu lain selain pintu dekat Tungku Tua. Mbah panik, coba memeriksa ruang tengah, kosong. Periksa ke kamar, kosong juga. Lalu kemana dua orang itu? Sedangkan di belakang tidak ada pintu. Lalu Mbah mendengar suara tawa pelan dari arah dapur, yang mana kosong melompong. Berasa merinding lagi, sampai akhirnya Mbah memutuskan untuk keluar. Firasat Mbah bilang kalau mereka itu bukan manusia. Mungkin saking banyaknya makhluk halus berkeliaran, Mbah sampai lengah membedakan mana manusia, mana jadi-jadian. Lantaran takut, Mbah memutuskan untuk pulang, tapi kemudian Mbah menahan diri. Investigasi ini belum usai, masih ada 2 gedung yang harus Mbah cek. Niatan untuk pulang akhirnya gugur. Sambil berdoa, Mbah melangkahkan kaki menuju 2 gedung tersebut. Entah apa lagi yang menunggu di dalam sana. Sebelum masuk ke gedung pertama, Mbah Ngesot menyempatkan diri melihat-lihat mobil para jenderal dan truk-truk yang mengangkut 7 jenderal. Ngomong-ngomong, selama itu juga bau aneh menguar dari dalam mobil. Baunya aneh, sedikit seperti bau anyir, tapi dicampur dengan bau terbakar. Kalau dipikir-pikir agak aneh juga, karena bau itu tidak punya sumber yang jelas. Dari sana Mbah Ngesot langsung melangkahkan kaki ke gedung pertama. Berhubung barang-barang dan narasi yang berada di dalam mengikuti kejadian dari awal pemberontakan PKI, jadi gedung pertama yang Mbah Ngesot sebut gedung lama ini menceritakan tragedi sebelum penculikan 7 jenderal. Dari segi fisik, gedung itu terlihat muram, lampunya remang, dan catnya agak memudar. Lalu tidak ada satupun petugas museum yang terlihat lalu lalang. Yang ada hanya beberapa ibu-ibu beserta anaknya yang mampir setelah mengunjungi Taman Mini Indonesia Indah. Mbah Ngesot berjalan pelan. Jadi rombongan ibu-ibu itu langsung melewati Mbah Ngesot. Jadilah Mbah Ngesot sendiri lagi. Di luar dugaan, gedung ini sepi sekali. Suara langkah saja sampai terdengar cukup jelas. Absennya petugas museum membuat Mbah Ngesot hanya mengandalkan pelang penunjuk arah usang yang disediakan. Gedung ini auranya lebih kuat dari di depan sana. Sama sekali tidak enak dan bikin deg-degan. Ditambah lagi barang-barang sejarah yang dipajang, misalnya senjata yang dipakai dalam perang melawan pemberontak, bayonet dan mortir yang dipakai untuk membunuh, dan pakaian korban yang berlumur darah. Tidak lupa foto-foto otentik yang berisi proses evakuasi mayat para jenderal tanpa sensor. Jadi benar-benar terlihat wujud jenazahnya. Keren kan? Perasaan dikuntit datang lagi ketika berada di dalam gedung lama. Ditambah lagi suara langkah kaki misterius yang semakin lama semakin terdengar. Anehnya, begitu Mbah Ngesot menoleh ke belakang, suara itu berhenti dan tidak ada siapa-siapa. Dalam hati Mbah Ngesot terus menguatkan diri untuk tidak terpicu oleh kondisi dan tetap tenang. Naik ke lantai 2, suara langkah kaki masih sekali-kali terdengar. Malah lama-lama berubah jadi suara panggilan, "Shh," atau tawa kecil. Rupanya mereka mulai meledek, tapi Mbah Ngesot cuek saja. Mbah Ngesot melewati jembatan menuju ke gedung kedua, di mana kejadian penculikan jenderal dan barang-barang pribadi para jenderal dipajang. Gedung kedua itu Mbah Ngesot sebut gedung baru karena terlihat lebih baru, catnya seperti baru, udaranya sejuk dengan pendingin ruangan, tapi tetap saja aura seramnya masih terasa. Gedung baru ini punya banyak pintu menuju sebuah ruangan, entah ruangan apa, rasanya mirip labirin. Saat melihat diorama kecil tentang penculikan anak Jenderal A.H. Nasution, dari kaca diorama bayangan seseorang lewat dan memasuki salah satu pintu yang terbuka. Mbah Ngesot langsung menoleh dan bilang kalau ruangan itu tidak boleh dimasuki pengunjung. Tapi orang itu tetap masuk. Mbah Ngesot lari mengikutinya. Begitu sampai di depan pintu, ternyata itu ruangan besar yang kosong. Lalu kemana orang tadi? Tiba-tiba Mbah Ngesot teringat lagi sosok orang di dalam rumah. Sepertinya ini makhluk yang sama. Tanpa pikir panjang, Mbah Ngesot kembali lagi ke jalur pengunjung dan melanjutkan perjalanan sampai ke ruang barang bukti.
di mana baju para jenderal yang berlumuran darah, dan mainan mendiang Ade Irma Suryani, anak dari Jenderal A.H. Nasution yang ikut jadi korban penculikan di Pajang. Begitu masuk, Mbah Ngesot sadar kalau ruangan itu adalah ruangan dengan suasana paling tidak enak. Auranya kuat hingga bisa mempengaruhi Mbah Ngesot. Hanya dengan berdiri di sana, Mbah Ngesot tiba-tiba merasa sedih, ketakutan, dan panik di saat yang sama. Seakan-akan ada bahaya yang menanti di setiap sudut ruangan. Walau ingin meninggalkan ruangan itu, tapi rasanya seperti ada yang menahan. Sosok itu tidak ingin Mbah Ngesot pergi. Sepertinya dia ingin Mbah Ngesot mendengar dan merasakan sendiri apa yang terjadi sama dia. Kurang lebih 2 menit, Mbah Ngesot berdiri tanpa bergerak di sana. Dan selama itu juga ada tangan misterius yang memegang pundak. Rasanya dingin hingga tembus ke tulang. Mbah Ngesot sadar kalau tidak baik berada di sana lama-lama. Jadi Mbah Ngesot menarik napas panjang dan bilang ke diri sendiri untuk keluar dari sana. Perlahan-lahan Mbah Ngesot melangkahkan kaki keluar, seraya mengucapkan selamat tinggal sama apapun yang ada di sana, ataupun yang semenjak tadi mengikuti. Untungnya mereka pun mengizinkan Mbah Ngesot untuk pergi. Kalau tidak, mungkin Mbah Ngesot bisa kesurupan, atau yang lebih parah, tidak bisa pulang. Demikian Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Jangan lupa tinggalkan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sunyi Mencekam, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.